Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan gugatan pra-peradilan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Hakim Tunggal Afrizal Hadi menilai perkara tersebut sudah tidak bisa digugat lantaran telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan pra-peradilan yang dilayangkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap terkait perkara ex-calon anggota legislatif dari PDIP Harun Masiku terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan gugur. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan gugatan tersebut ini tidak bisa dilanjutkan lantaran perkara Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Hal itu diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Dengan begitu, Hakim menyatakan setelah dilimpahkan, status Hasto bukan lagi tersangka, akan tetapi berubah menjadi terdakwa. Mendapati putusan itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menilai ada upaya kriminalisasi dalam proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara itu. Roni juga menyesalkan lembaga anti rasuah itu tidak mengindahkan pengajuan saksi dari pihak Hasto. Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan kepada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan. Pra-peradilan ini diatur di dalam KUHP memberikan ruang kepada tersangka untuk menguji status tersangkanya dan juga memberikan ruang untuk kontrol terhadap due process of law yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kita sudah sampaikan bahwa kita minta agar pra-peradilan ini didahulukan. Tapi yang sebelumnya apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas. Teman-teman, di dalam pra-peradilan ini yang sebelumnya kita sudah uji bersama bahwa bukti yang dihadirkan oleh KPK bukan bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristianto. Ini bukti untuk terdakwa yang lainnya. Kemudian untuk sprindik yang lainnya, dan ini sudah diuji di dalam persidangan. Sebelumnya, tim kuasa hukum membawa berkas perkara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Kuasa hukum Hasto membawa berkas perkara menggunakan troli dari gedung KPK dan dimasukkan ke dalam mobil. Salah satu kuasa hukum Hasto, Yohanes Tobing, membenarkan bahwa penyidik KPK telah menyerahkan berkas kliennya ke jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa yang sudah melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Yohanes mengungkapkan kemungkinan Hasto akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada pekan depan. Akan tetapi, ia tidak menyebut secara detail soal tanggalnya. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pihak Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sudah menerima berkas perkara Hasto. Saat ini jaksa KPK sedang menunggu penetapan jadwal persidangan dan komposisi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Hasto. Ya, sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke jaksa penuntut umum, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Oh, ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya gitu ya, Bang. Ini untuk dua perkara berarti? Untuk dua perkara. Untuk dua perkara. Oke. Ya, jadi sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, dan sudah diterima oleh Panitera dan dicatat, jadi tinggal menunggu proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Pusat. Diketahui KPK resmi menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP Harun Masiku. Dari Jakarta, Denny Hardiansyah, jurnalis NTV melaporkan.